Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Si pengawal apotek di Nesteren Road. Ini adalah salah satu apotek dari perusahaan obat City Farmasi yang ada di kota. Memiliki langganan dan karyawan yang banyak, bahkan mengundang spesialis untuk praktek di apoteknya. Biasanya konsumen yang datang ke apotek tidak pernah sepi dan selalu ada yang keluar masuk. Namun hari ini datang tamu tak diundang, membawa tongkat langsung menghancurkan botol-botol obat yang ada di lemari. Semuanya dihancurkan dengan sekuat tenaga, berceceran di lantai, sangat berantakan. Pengunjung ada yang berlari, ada juga yang lapor polisi. Sebagian karyawan keluar untuk menahan, namun mereka bukan tandingan para geng itu dan tidak mudah digulingkan. Hanya bisa mematung sambil melihat gerombolan geng menghancurkan apotek tersebut. 10 menit kemudian, pemimpin geng itu merasa sudah cukup, melambaikan tangannya, dengan suara keras berkata, "Sudahlah saudaraku, polisi akan segera datang, bersiap-siap untuk bubar." Preman ini sudah sering melakukannya, dengan sendirinya sudah tahu waktunya polisi akan segera datang, setidaknya 5 menit lagi polisi akan tiba. Begitu mendengar kata pemimpin, semua membereskan tongkatnya dan siap-siap untuk pergi. Para karyawan hanya bisa menahan marah tanpa berani bicara apapun, hanya berharap polisi segera datang dan menangkap sekelompok bajingan ini. Pemimpin preman tertawa nyengir. "Pergi katakan pada Mega dalam 3 hari kalau tidak memberikan barang yang kami mau, jangan berharap bisa menjalankan perusahaan obat City Farmasi di kota ini." Kepala toko adalah seorang nyonya berumur 40-an, menahan amarah hingga gemetar dan berkata, "Atas dasar apa kalian melakukan ini?" "Dasar apa?" "Atas dasar satu tinju ini," jawab pemimpinnya dengan sombong sambil tertawa keras. Namun tidak menunggu dia selesai tertawa, tiba-tiba ada orang yang menarik kerah bajunya dari belakang, dengan keras membantingnya. "Dengan tinju ini jadi bisa lakukan apapun yang kamu mau." "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan." Pemimpin preman masih belum sadar apa yang terjadi. Tubuhnya sudah dibanting ke tanah. Lalu sebuah tinju mendarat di wajahnya, dipukul sampai tidak bisa berteriak dan hanya mengerang. Semua karyawan toko obat menjadi tercengang. Preman yang lain juga dengan wajah yang kaget, pikiran buntu. Siapapun tidak menyadari tiba-tiba muncul seorang pemuda dan menghajar pemimpinnya sampai terbaring di lantai. Melihat saudaranya yang masih terdiam, pemimpinnya menjadi gusar, sambil memegang wajahnya berteriak, "Apa kalian buta? Cepat tarik dia!" Preman yang lain seperti baru sadar dari mimpi. Semuanya berkerumun ingin menarik Brian dari tubuh pemimpinnya. Namun hal yang aneh terjadi. Jelas-jelas puluhan pasang tangan. Biar bagaimana mereka menjangkaunya, tidak sampai menarik ujung baju Brian, seperti seekor belut yang menggeliat. Apa yang terjadi? Tidak bisa meraihnya. Gawat, kalau mereka terus memukul, akan terjadi sesuatu pada Kak Eli. Para preman menjadi panik. Mega yang tadi mengikuti Brian, dengan mata lebar melihat adegan ini. Dengan tangan menutup bibirnya seperti seakan menikmati adegan yang menarik ini. Pada saat ditarik, tinju Brian juga tidak berhenti. Pukul sampai gigi lawan retak dengan mulut penuh darah. Air mata dan darah bercampur baur, dan itu namanya sengsara. Brian melihat sepertinya sudah cukup, lalu mendorong Kak Eli, dan putar badannya menuju ke arah para preman yang ingin menariknya. Para preman ini masih layak kalau menggertak orang biasa, sekarang ketemu Brian anggap saja mereka lagi sial. Tiba-tiba seperti angin besar yang menyapu bersih daun kering. Tidak sampai 1 menit, para preman yang menghancurkan apotek semuanya dihajar Brian hingga terbaring di lantai. Sampai menangis panggil ayah ibu dan semua penuh dengan tatapan ketakutan.
Semua karyawan dibuat terkejut dengan kekuatan Brian, melihat mereka yang sebelumnya penuh kesombongan, kini dengan wajah babak belur. Tanpa sadar muncul rasa jijik dari hati para karyawan. Setelah membereskan para preman dan saat ini Kak Eli juga sudah sadar. Brian berjalan sampai di depannya, menarik kerah bajunya, dengan senyum berkata, "Sekarang kamu jawab saja apa yang aku tanyakan. Jika ada kebohongan sedikit pun, aku jamin kamu tidak bisa hidup sampai malam ini." Kak Eli sudah dihajar sampai ketakutan, mana berani berbohong lagi, dengan wajah menderita berkata, "Kakak besar, aku cuma bertindak atas perintah, mohon biarkan aku hidup." "Masih ingin hidup? Boleh, jawab pertanyaanku. Di mana markas geng buzat kalian?" tanya Drian dengan santai. Mendengar kata ini membuat Kak Eli timbul rasa waspada. Tidak peduli zaman apapun, geng salah satu kata yang sensitif. Kini adalah lingkungan masyarakat yang harmonis, tidak seperti era 80, 90-an, di mana geng-geng merajalela. Di era itu juga melahirkan sekumpulan pemuda yang muda dan berbahaya. Tentu saja, pandangan sekarang terhadap para gangster bukan sesuatu yang baik. Namun pada saat itu, hampir semua pemuda bergabung dengan gangster dan menjadikannya profesi. Setelah memasuki era milenium, karena faktor dari berbagai segi, pelan-pelan geng mendapat penolakan. Negara dan masyarakat tidak ingin ada faktor yang tidak stabil, membuat kata "geng" tidak pernah disebut lagi. Jika orang-orang bicara tentang preman dan geng selalu dengan pandangan remeh. Sebenarnya ini hanya pemikiran secara abstrak, karena tepatnya berbalik dengan kenyataan. Di era sekarang geng-geng tersebut benar-benar sudah bangkit kembali. Sebabnya sangat mudah, karena mereka sudah berubah haluan. Pertama harus mengerti satu kebenaran. Setiap orang di dunia ini akan berlari demi kepentingan mereka sendiri. Para geng menghidupi sekumpulan preman untuk pergi berkelahi. Untuk apa? Bukan untuk pamer, tapi untuk menghasilkan uang. Kalau bisa, lebih baik menghasilkan uang secara legal daripada secara ilegal. Dan ada juga bisnis legal hanya sebagai kedok untuk lebih mudah menjalankan bisnis ilegalnya. Perusahaan besar yang masuk di berita koran, mungkin saja di dalamnya tersimpan banyak hutang. Memakai setelan jas sepatu kulit kelihatan semangat seorang direktur perusahaan, bisa saja adalah salah satu pemimpin para gangster. Para geng yang dulu merajalela di kota-kota, sekarang sudah berubah haluan, dan memulai bisnis legal. Tentu saja apakah di belakangnya mereka benar menjalankan bisnisnya secara legal atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Karena itu, tidak hanya geng buzat, semua geng yang ada di kota, bahkan di seluruh negeri ini geng yang sampai saat ini masih ada juga sudah berubah haluan. Ada yang buka perusahaan, bidang real estate, mengelola hotel, bar. Bahkan tidak bisa menemukan jejak dari geng tersebut, setelah berhasil dengan bisnisnya. Geng buzat salah satu geng yang berubah haluan dan bisnisnya berhasil. Kini berdiri sebuah perusahaan, dan sangat tersembunyi. Bahkan pihak polisi pun tidak menemukan perusahaan apa yang didirikan oleh geng buzat. Sudahlah jika geng buzat sudah menghilang. Namun 2 tahun ini, sifat buruk geng buzat tidak berubah, membuat masalah di mana-mana. Contohnya ketika hari pertama kepulangan Brian dari luar negeri, sudah bertemu dengan masalah geng buzat ingin menculik Sena. Lalu pasukan keluarga Jaya dihadang oleh geng buzat. Jika tidak ada Brian di lokasi, siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kegilaan geng buzat sudah lama mendapat intaian dari pihak polisi. Kak Eli mengetahui hal ini. Pemimpin juga sering memperingatkan, keluar menjalankan tugas, jangan terlalu serakah, kalau sudah cukup segera pergi dan yang penting tujuan sudah tercapai. Sekarang Brian memaksa dia menjawab di mana markas gengnya, membuat Kak Eli ragu-ragu, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Aku mencari pemimpin kamu hanya untuk berdiskusi secara empat mata, kamu hanya perlu menjawab di mana markasnya. Aku harap kamu tidak berbohong, barusan kamu sudah merasakan tinjuku, harusnya tidak ingin merasakan untuk kedua kalinya kan? Kata Drian dengan senyum sambil memicingkan matanya. Kak Eli dengan cepat menggeleng, dan berkata, "Saudara,
Kalau aku sudah mengatakan lokasi markasnya, kamu jangan persulit aku lagi. Cepat katakan, bentak Drian dengan tidak sabar. Setelah Kak Eli mengatakan alamat jelas, Drian melepaskan cengkeraman di bajunya. Orang kecil seperti ini, sudah memberikan informasi, maka tidak berharga lagi. Nguing nguing nguing. Saat ini, beberapa mobil polisi berhenti di depan toko obat. Mari yang memimpin tim, sekelompok polisi masuk ke dalam. Bawa pergi, seru Mari sambil menyapu pandangan ke sekeliling dan menunjuk ke para preman. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Satu persatu para preman dibawa ke mobil dengan tangan terborgol. Dan dibawa polisi pergi meninggalkan lokasi. Tadi menerima laporan bahwa preman-preman membuat keributan di sini. Terus kamu mengapa bisa ada di sini, Drian? Selesai mengurus para preman, Mari baru melihat Drian. Dengan sedikit enggan dia berkata, belakangan ini sepertinya semua masalah ada hubungan denganmu. Ini apa namanya? Oh ya jodoh, jawab Drian sambil senyum-senyum. Ketemu secara pribadi itu baru jodoh. Sekarang jamnya kerja. Mari mengingatkan. Seketika mata Drian berbinar. Hei, maksudnya, jadi harus tunggu kamu pulang kerja. Terus kita bertemu secara pribadi, itu baru jodoh. Kalau begitu, kamu pulang kerja jam berapa? Aku tunggu di depan pintu. Mari sadar sudah salah bicara, wajahnya memerah, segera melototkan matanya. Sekarang waktunya menangani kasus kamu yang serius. Oke, ingin tanya apa tanya saja, kata Drian yang sudah menyerah. Mega menenangkan emosi karyawannya dan memberikan uang tunai untuk menata dan memperbaiki kembali tokonya. Menunggu Mega selesai dengan kesibukannya, Mari baru bertanya. Nona Mega, ini adalah kelima kalinya perusahaan Anda mendapat serangan dari para gangster. Apa yang ingin kamu sampaikan mengenai masalah ini? Mega sambil memilin rambutnya dan berkata, Polisi Mari. Kamu juga sudah melihat, belakangan ini ada yang sengaja ingin mencari masalah dengan City Farmasi. Aku berharap pihak kepolisian bisa membantu aku untuk mengadakan penyelidikan. Baik, akan aku sampaikan ke kantor, jawab Mari disertai anggukan, berputar dan berlalu pergi. Drian menggerakkan lehernya, dan muncul bunyi krek-krek. Saatnya untuk membereskan geng Buzat. Kamu sendirian? Tanya Mega kaget. Menghadapi geng sampah seperti itu, apa masih perlu bantuan pihak kedua? Kata Drian diiringi tawa. Mega sedikit tercengang. Barusan Drian menanyakan markas geng Buzat, dia kira Drian akan membuat rencana dulu, tapi tidak disangka malah langsung ingin menerobos markas mereka. Tuan Drian, kamu tenang dulu. Mega dengan panik berkata. Bahkan di seluruh kota, geng Buzat termasuk 20 besar geng terbesar. Apalagi sekarang di bawah kuasa Chandra. Geng Buzat yang sekarang adalah salah satu dari 4. Ministry 8 Komander dan ada di bawah bendera Chandra, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kamu sendiri tidak mungkin bisa menerobosnya. 4 Ministry 8 Komander. Drian baru pertama kali mendengar istilah yang aneh. Tanpa sadar muncul keraguan dalam dirinya. Chandra seorang mafia yang terkenal. 3 tahun yang lalu dia menyatukan semua gangster di kota. Sekarang hampir semua gangster di kota sangat menghormati Chandra. Kamu harusnya tahu masalah ini kan? Jelas Mega. Tahu, aku justru ingin mencari masalah dengannya. Cucu ini tersembunyi rapat dibandingkan siapapun, kata Drian sambil mengangguk. Mega belakangan ini mendapat kesulitan dari geng Buzat. Mau tidak mau dia harus memiliki sedikit informasi tentang mereka. Ditambah lagi dia adalah penduduk lokal, karena itu dia mengetahui pembagian area untuk para gangster di kota. Melihat Drian yang bersikeras ingin menghadapi geng Buzat, membuat Mega panik, lalu berkata, 4 Ministry 8 Komander adalah sebutan dari Chandra untuk gangster yang berkekuatan besar. Yang mewakili gangster lainnya dan mendapat pengakuan dari Chandra termasuk 12 besar yang paling terkenal. Geng Buzat adalah salah satu 8 komander. Walaupun secara keseluruhan geng Buzat tidak begitu menonjol, namun menjadi kepercayaan Chandra. Tuan Drian, jika saat ini langsung menuju markas geng Buzat, sama saja menyatakan perang dengan Chandra.